Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hakikat morfologi, afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan morfofonemik. Perkenalkan, nama kelompok saya yaitu Asmaul Husna, Kurin In Maulida, Firana Amir, Cindy Lukitasari, dan Evi Handayani. Untuk materi yang pertama yaitu hakikat morfologi akan dijelaskan oleh Kurin In Maulida. Saya akan menjelaskan tentang hakikat proses morfologis. Pengertiannya adalah proses morfologis adalah peristiwa pembentukan kata kompleks atau suatu proses pembentukan kata dengan cara menghubungkan satu morfem dengan morfem yang lain. Pada hakikat proses morfologis terdapat dua, yaitu proses morfologis dan proses non-morfologis. Pada proses morfologis terdapat tiga, yaitu penggabungan, yang kedua imbuhan, yang ketiga reduplikasi. Pada proses non-morfologis terdapat 5, yaitu singkatan, penggalan, akronim, kontraksi, dan lambang huruf. Pada proses morfologis ada 3, yaitu penggabungan, imbuhan, dan pengulangan. Yang pertama penggabungan. Penggabungan antar kata yang kemudian menghasilkan kata baru dengan makna baru juga. Contohnya dengan kata dasar meja dan kata dasar hijau yang digabungkan menjadi meja hijau menjadi memiliki arti pengadilan. Yang kedua imbuhan. Imbuhan contohnya dengan awalan ber ditambah dengan kata dasar agama menjadi beragama. Contohnya yang kedua dengan awalan di tengah, imbuhan di tengah, yaitu gemetar, yaitu getar dengan ditambahi awalan dengan ditambahi imbuhan di tengah menjadi gemetar. Yang ketiga di akhir dengan kata dasar hitung ditambahi dengan imbuhan an menjadi hitungan. Yang keempat dengan imbuhan campuran. Contohnya bergesekan dengan imbuhan awal ber diakhiri dengan an dengan kata dasar gesek menjadi bergesekan. Yang ketiga pengulangan. Contohnya jalan-jalan itu menggunakan pengulangan utuh, kata utuh. Pengulangan yang kedua berimbuhan dengan kata dasar buah jadi buah-buahan. Yang ketiga berimbuhan di depan menjadi membuka-buka. Lalu pengulangan yang berubah bunyi, contohnya bolak-balik. Pada proses non-morfologis terdapat 5, yaitu singkatan, penggalan, akronim, kontraksi, dan lambang huruf. Yang pertama singkatan, pemendekan yang berubah huruf. Contohnya DKI, itu singkatan dari daerah khusus ibu kota. Yang kedua penggalan, pemendekan suku kata, seperti prof yang memiliki arti profesor. Yang ketiga akronim, pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata, seperti contohnya FKIP, ditulis huruf F, K, I, dan P, bukan EF, KA, I, dan PE. Yang keempat, kontraksi, meringkas kata dasar. Contohnya rudal. Rudal dari kata peluru kendali yang disingkat menjadi rudal. Yang kelima, lambang huruf, yaitu pemendekan yang menghasilkan satu huruf atau lebih, seperti gram yang dipendekkan menjadi simbol G. Untuk afiksasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiksi pada bentuk dasar atau juga dapat disebut dengan proses penambahan afiksi atau imbuhan menjadi kata. Hasil proses pembentukan afiksi atau imbuhan ini disebut kata berimbuhan. Afiksasi merupakan unsur yang ditempelkan dalam pembentukan kata dan dalam linguistik afiksasi bukan merupakan pokok kata, melainkan pembentukan pokok kata yang baru. Sehingga para ahli bahasa merumuskan bahwa
Afiksi merupakan bentuk terikat yang dapat ditambahkan pada awal, akhir maupun tengah. Ricard 1992. Ciri-ciri afiksasi. 1. Kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini terdiri atas lebih dari satu morfem, dalam kurung polimorfemis, dan salah satu atau lebih morfemnya berupa afiksi. Yang kedua, kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis. Yang ketiga, kata berimbuhan ialah bahwa dalam proses terjadinya kata-kata itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Untuk lebih jelasnya mengenai afiksasi akan dijelaskan oleh Cindy Lukitasari. Jenis-jenis afiksasi. Berikut ini terdapat beberapa jenis afiksasi terdiri atas 1. Prefiks, 2. Infiks, 3. Sufiks, 4. Interfiks, 5. Simulfiks, 6. Superfiks, dan yang ketujuh transfiks. Contoh afiksasi. Berikut ini terdapat beberapa contoh dari afiksasi terdiri atas 1. Contoh prefiks. Sibuk menjadi menyibukkan, kasat mata menjadi tidak kasat mata, ajar menjadi mengajar. Contoh sufiks. Manusia diberi imbuhan i menjadi manusiawi, kagum diberi imbuhan ke dan an menjadi kekaguman, beli dikasih imbuhan kan menjadi belikan. Contoh konfiks. Memukul menjadi tempat memukul, menerima menjadi tidak diterima. Contoh transfiks. Senang menjadi menyenangkan, menyenangkan menjadi memanjangkan menjadi memanjang-manjangkan, mengkafir menjadi menasibatkan kekafiran. Untuk selanjutnya yaitu reduplikasi akan dijelaskan oleh Asmaul Husna. Di sini saya akan menjelaskan tentang reduplikasi. Menurut Ramlan, reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Reduplikasi ini bisa dikatakan juga sebagai kata ulang. Ramlan mengatakan bahwa reduplikasi atau pengulangan kata itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengulangan secara keseluruhan. Yang kedua, pengulangan sebagian. Yang ketiga, pengulangan yang berkombinasi dengan afiks. Dan yang keempat, pengulangan dengan perubahan fonem. Arti atau makna reduplikasi. Menurut Keraf, arti atau makna reduplikasi itu yaitu yang pertama, mengandung arti banyak yang tak tentu. Contohnya, kuda-kuda. Nah, di sini kata kuda-kuda itu memiliki arti bahwa terdapat kuda tetapi tidak tentu jumlahnya. Yang kedua, reduplikasi yang mengandung selain banyak yang tak tentu. Contohnya, pohon-pohon. Nah, kata pohon-pohon di sini memiliki arti banyak pohon dan memiliki bermacam-macam pohon. Yang kemudian menyatakan menyerupai sesuatu, misalnya anak-anak, kuda-kuda, dan langit-langit. Yang ketiga, yang mengandung makna agar atau melemahkan arti. Contohnya kekanak-kanakan, misalnya orang itu bersifat kekanak-kanakan, berarti orang itu memiliki sifat yang menyerupai anak kecil. Yang kemudian yaitu mengandung arti saling atau timbal balik. Misalnya kedua anak itu berpukul-pukulan, berarti kedua anak itu saling berpukulan. Dan yang terakhir yaitu menyatakan makna kolektif, misalnya 22 dan 33. Kemudian jenis-jenis reduplikasi. Menurut Cair, reduplikasi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, kata ulang murni. Kata ulang murni ini diambil dari kata dasarnya itu sendiri. Contohnya, rumah menjadi rumah-rumah. Yang kedua, kata ulang berubah bunyi. Kata ulang berubah bunyi ini bagian pengulangannya terdapat pada perubahan bunyi, baik bunyi vokal ataupun bunyi konsonan. Contohnya, pada kata bolak-balik, di sini huruf vokalnya yang dirubah, sedangkan pada sayur mayur huruf konsonannya yang dirubah.
Kemudian kata ulang sebagian, yaitu kata ulang yang perulangannya hanya terjadi pada suku kata awalnya saja, seperti kata dasar laki, mengalami imbuhan le yang menggunakan pebat menjadi lelaki. Kemudian kata ulang berimbuhan, yaitu kata ulang yang disertai dengan pemberian imbuhan, contohnya kata benar menjadi sebenar-benarnya. Menurut proses pembentukannya ada 3 macam kata ulang berimbuhan. Yang pertama, sebuah kata dasar mula-mula diberi imbuhan, kemudian baru diulang. Seperti kata dasar atur, mula-mula diberi akhiran an, kemudian diulang menjadi aturan-aturan. Yang kedua, sebuah kata dasar mula-mula diulang, kemudian baru diberi imbuhan. Misalnya, lari-lari diberi imbuhan ber pada awalnya menjadi berlari-lari. Yang ketiga, sebuah kata dasar diulang dan sekaligus diberi imbuhan. Umpamanya pada kata dasar hari sekaligus diulang dan diberi awalan ber sehingga menjadi bentuk berhari-hari. Materi yang selanjutnya yaitu komposisi yang akan dijelaskan oleh Firana Amir. Komposisi atau pemajemukan adalah proses penggabungan 2 morfem dasar atau lebih secara padu dan menimbulkan arti yang relatif baru. Ciri-ciri komposisi: 1. Ketaktersisipan, artinya di antara komponen-komponen yang tidak dapat disisipi apapun. Misalnya buta warna, tidak dapat disisipi kata yang sehingga menjadi buta yang warna. Kedua, ketakterluasan, artinya masing-masing komponen tidak dapat diafiksasikan atau dimodifikasi, kecuali semua komponennya diafiksasi secara sekaligus, misalnya perkereta apian. Yang ketiga, keterbalikan, artinya komponen tidak dapat dipertukarkan, misalnya bujuk rayu tidak dapat ditukar menjadi rayu bujuk. Klasifikasi komposisi. Klasifikasi komposisi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komposisi verba atau komposisi kata kerja. Komposisi verba ada verba plus verba, misalnya menyanyi, menari, duduk, termenung, makan, minum. Yang kedua, verba plus nomina, contohnya gigit jari, membanting tulang, dan lompat galah. Kemudian ada verba plus adjektiva, di mana ada lompat tinggi, lari cepat, dan terbaring gelisah. Yang kedua ada komposisi nomina atau komposisi kata benda, di mana nomina plus nomina, contohnya kakek nenek, meja kayu, sate kambing. Nomina plus verba, contohnya ada meja makan, buku ajar, dan ruang tunggu. Kemudian ada nomina plus adjektiva, contohnya guru muda, mobil kecil, dan meja hijau. Yang ketiga ada komposisi adjektiva atau kata sifat, di mana ada adjektiva plus adjektiva, contohnya ada tua muda, besar kecil, putih abu-abu. Kemudian ada adjektiva plus nomina, contohnya ada merah darah, keras hati, dan biru laut. Yang selanjutnya ada adjektiva plus verba, contohnya takut pulang, malu bertanya, dan berani pulang. Untuk materi terakhir yaitu morfofonemik yang akan dijelaskan oleh Evi Handayani. Morfofonemis. Menurut Ramlan, morfofonemik dipandang sebagai proses perubahan fonem sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem. Proses pertemuan morfem dengan morfem itu disebut dengan proses morfemis. Morfofonemik adalah suatu proses morfologis berupa proses perubahan fonem akibat pertemuan morfem dengan morfem lainnya. Pertemuan morfem yang dimaksud yaitu pertemuan antara morfem bebas yang meliputi kata tulis, indah, jadi, dan lain-lain dengan morfem terikat, yaitu antara lain me, ter, di, pe, dan lain-lain. Dalam bahasa Indonesia, misalnya ada morfem terikat ber yang terdiri dari fonem B, E, R,
Bila bertemu dengan morfem bebas yaitu ajar, ajar yang belakangnya R berubah menjadi fonem L, sehingga pertemuan morfem ber dengan morfem ajar akan menghasilkan kata belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.